sebagai seorang pengusaha memang harus ya kita memberi dampak kepada karyawan kita memberi dampak kepada stakeholder kita, memberi dampak kepada lingkungan. Ini adalah tujuan utama kita. Tentunya dampak yang memberi dampak yang menjadi lebih baik, become a better person, become a better environment. Nah, sehingga caranya bagaimana adalah melalui contoh. Ya, we do what we believe. Jadi apa yang kita percaya itu kita nyatakan dalam tindakan nyata, ya, bukan hanya sekedar wacana. Sehingga kalau di kantor saya selalu bilang kepada karyawan saya lakukan apa yang saya omong, saya lakukan sendiri gitu. Jadi mereka melihat dari teladan ya, dari apa yang dilakukan oleh pimpinan itu akan ditiru atau dicontoh oleh karyawan dan juga seluruh anggota tim kami. Saya Bintang Sitompul, saya seorang pengusaha dan memiliki keluarga, seorang istri dan 2 orang putri. 1 orang putri yang sudah berumah tangga dan 1 masih di bangku kuliah. Ya, saya memulai karir sebagai satellite engineer ya, waktu itu di PT Satelindo, Satelit Palapa Indonesia. Setelah saya lulus dari UGM, Teknik Elektro, saya bekerja di Satelindo. Dan karena background saya dari Teknik Elektro, Satelindo waktu itu membuka kesempatan di awal karir, memberikan kesempatan pendidikan kepada kita di Amerika, di UCLA. Nah, setelah mengikuti pendidikan di sana, kemudian kita mengikuti perkembangan usaha di Satelindo waktu itu, mulai dari pabrikasi sampai dengan peluncuran satelit Palapa C tahun 94 sampai dengan 96 waktu itu. Kita mengikuti studi sekaligus juga mengikuti pabrikasi satelit di El Segundo di Los Angeles, California, Amerika. Satelindo juga melakukan diversifikasi usahanya, tidak hanya di bidang fixed line ya waktu itu, akhirnya masuk sebagai operator pertama seluler. Kalau mungkin kita semua tahu dengan produk Mentari dan Matrix waktu itu. Kemudian saya ikut di awalnya, jadi hampir 19 tahun saya sebagai profesional di PT Indosat, terakhir menjabat sebagai Vice President International Marketing pada waktu itu. Nah, sejak 2011 saya memulai usaha sendiri sebagai pengusaha di bidang properti. Pada tahun itu saya diskusi dengan istri saya, ya. Kami berdoa kepada Tuhan. Saya melihat pada waktu itu bisnis properti sedang dalam posisi sangat baik pertumbuhannya. Dan kami melihat peluang itu, dan karena memang latar belakang istri saya adalah seorang arsitek, dia senang sekali melakukan menggambar, mendesain rumah, ya. Dan pada waktu saya masih bekerja di Indosat waktu itu, kami sudah memiliki melalui tabungan kami memiliki beberapa rumah-rumah yang kita beli karena kita senang pada prinsipnya melakukan desain tadi. Kita beli, kita renovasi lagi, dan kemudian kita jual kembali dengan desain yang lebih baik. Nah, itu yang membuat kami pelan-pelan belajar ya, menjadi punya passion di situ untuk memiliki bisnis sendiri, usaha sendiri. Sehingga pada tahun 2011 saya dengan istri memutuskan untuk mengambil program Golden Shake Hand waktu itu dari Indosat dan memulai bisnis kami di bidang properti ini. Sampai sekarang kami sudah terus menggeluti usaha ini di bidang developer properti. Lalu kemudian kami juga mempunyai satu perusahaan konsultan pemasaran in-house untuk proyek-proyek yang kami bangun, dan juga untuk proyek-proyek secondary yang kami juga tangani di bidang properti ini.
Pengalaman berharga selama saya di Indosat adalah kami belajar mengenai pentingnya bisnis proses. Ya. Kami di Gembleng, sehingga saya sebut Indosat itu adalah universitas di mana kami digembleng ya, melalui bisnis di sana, sehingga kami memahami bisnis proses, juga relasi yang dibangun selama berkarir hampir 19 tahun di Indosat, dan itu yang kemudian menjadi bekal buat kita setelah masuk ke dunia usaha. Saya memutuskan untuk memulai sebagai pengusaha di usia 41 tahun. Kalau dulu orang pernah ada satu postulat mengatakan life begin at 40, nah itu yang juga menjadi motivasi kami memulai usaha itu pada usia 40. Sebetulnya boleh dibilang sudah agak sedikit terlambat, tapi tidak ada kata terlambat untuk kita terus berusaha dan berjuang ya. Di satu korporasi besar sebagai orang yang menangani lingkup pemasaran, tentunya banyak challenge di sana ya. Kita berhubungan dengan para vendor, supplier, dan juga partner-partner strategis kita. Nah, sehingga ini menuntut kepada kita itu luwes ya, punya satu keluasan. Tapi kami dalam melakukan semua itu tetap berpegang pada prinsip-prinsip kehidupan, prinsip-prinsip yang ditanamkan. Saya bersyukur lahir sebagai seorang Kristen, dan prinsip-prinsip yang saya anut dari based on the Bible itu kami terus belajar bagaimana terus belajar sambil menerapkan prinsip-prinsip yang ada di Alkitab dalam pekerjaan kami. Tentu tidak mudah, karena dalam dunia usaha kita akan berhadapan dengan macam-macam situasi di mana kadang-kadang dalam setiap pengambilan keputusan itu kita seringkali bingung ya, karena di Indonesia kan banyak sekali situasi abu-abu di mana kita harus kadang-kadang mengambil keputusan pada situasi sulit seperti itu. Namun yang terus kami pegang teguh sampai saat ini, yaitu satu, saya masih ingat pesan daripada papa saya sendiri bahwa dikatakan carilah hikmat ya. Selalu dia katakan bahwa hikmat lebih penting daripada materi ataupun daripada uang atau bahkan jabatan sekalipun ya. Seperti dikatakan oleh papa saya ingat betul, dia selalu mempesankan kepada kami untuk terus belajar mencari hikmat dan pengetahuan itu. Saya aktif menjadi pengurus di sebuah gereja, juga ikut dalam satu kelompok paduan suara di mana saya menjadi koordinator paduan suara di sana. Kami juga ada beberapa pelayanan dalam kegiatan gereja kami, seperti melakukan mission trip dan juga menjangkau orang-orang marginal, menjangkau para pengungsi yang saat ini banyak sekali pengungsi yang berada di Jakarta. Mereka perlu bantuan ya, dalam artian memberikan konseling kepada mereka. Kita ada pelayanan untuk melayani pengungsi Afghanistan yang saat ini ada di Gading Serpong dan Jakarta dan sekitarnya, melayani pengungsi yang saat ini sedang masuk di dalam kamp pengungsian gitu ya, dan ditangani oleh satu lembaga internasional UNHCR, di mana mereka memerlukan ya konseling semacam itu untuk bisa hidup secara wajar di Jakarta. Saya sedikit memperhatikan, khususnya bagi generasi muda sekarang yang sedang memulai untuk merintis usaha. Ya, karena saya dulu adalah dari latar belakang profesional, namun kemudian saya beralih menjadi seorang pengusaha. Saat ini saya perhatikan banyak generasi muda yang baru lulus dari S1 mungkin, atau mungkin juga S2 gitu ya. Mereka saat ini gampang sekali untuk ikut-ikutan ya, ikut-ikutan misalnya bisnis-bisnis baru, bisnis startup yang baru-baru ini sedang marak kan, seperti Binomo dan lain sebagainya seperti itu, yang pada prinsipnya mengiming-imingi sesuatu cepat kaya ya, membuat anak-anak muda itu ingin mempunyai satu material atau kekayaan itu dalam cara yang mudah dan singkat ya. Nah, ini yang menurut hemat kami seyogyanya yang prinsip-prinsip semacam ini kita mesti lebih bijaksana ya, apalagi sebagai generasi muda, mestinya tidak gampang untuk mengikuti arus ataupun juga mode atau juga tren bagi anak-anak muda, apalagi kalau bicara untuk masalah-masalah investasi ya. Kalau
Dari kacamata pemahaman kami bahwa kekayaan itu memang bukan menjadi tujuan utama ya dalam kehidupan seseorang ya, tapi kekayaan itu adalah sebuah tools bagaimana melalui kekayaan ini dia bisa menjadi berkat juga buat orang banyak, buat orang lain. Jadi bukan kepada untuk kepentingan dirinya sendiri, tapi kekayaan-kekayaan yang lebih digunakan untuk bisa membawa manfaat buat orang banyak ya. Karena kalau kita perhatikan masih banyak orang-orang lain yang kehidupannya lebih susah, masih yang perlu dibantu, ataupun juga orang-orang yang ya di bawah garis kemiskinan ya. Nah, itu hal-hal yang membuat bagaimana kekayaan melalui kekayaan yang tadi kita peroleh tadi itu bukan kita nikmati untuk keperluan atau kepentingan kesenangan kita sendiri, tapi lebih kepada bisa digunakan untuk menjadi berkat bagi orang banyak. Time management itu salah satu yang paling challenging ya, never ending story. Kita sebagai pengusaha memang harus dapat membagi waktu kita secara rapi ya. Nah, yang unik itu adalah melalui pekerjaan, keluarga, dan pelayanan-pelayanan kami. Itu justru itu yang namanya rest atau istirahat itu, saya dengan keluarga, khususnya dengan istri saya yang jadi partner saya dalam usaha maupun dalam pelayanan, pada saat kami melayani di gereja ataupun pelayanan dalam hal kerohanian kita, ya seperti paduan suara tadi, disitulah kami mendapatkan rest tadi. Rest yang dimaksud itu bukan pada saat kita tidur atau pada saat kita santai-santai, justru di tengah-tengah kesibukan kita itu, ya kita masih bisa mengatur waktu kita untuk melayani dan komitmen untuk pelayanan. Nah, pada saat kita melayani itulah kita merasakan satu rest yang sejati. Karena pada saat kita melayani di situ melalui paduan suara, melalui komunitas di gereja, itu kita justru merasakan adanya satu kehadiran Tuhan di situ yang membuat kita lebih damai. Ada satu oase di situ di mana pada saat kita bernyanyi itu kita tidak capek. Justru kita rasa di situ ada satu semangat, energi baru yang keluar ya, sehingga kita semakin bersemangat, semakin ingin lagi melayani, semakin ingin lagi untuk dipakai oleh Tuhan. Dan bagaimana kaitan dengan time management, itu yang kami lihat bahwa alangkah indahnya kalau satu keluarga di tengah-tengah dunia usaha, di tengah-tengah pekerjaan maupun karir rumah tangga sebagai suami istri, dapat bersama-sama melayani dalam satu pelayanan di tempat kami, dalam hal ini di gereja. Itu justru saling mendukung, saling menguatkan, dan justru semakin kita itu semakin banyak kegiatan, semakin waktu kita dapat kita bagi dengan baik gitu ya. Karena justru pada saat kita melayani itu, itulah tempat istirahat kita yang sejati di situ. Memberikan dampak ke orang banyak itu satu challenge yang memang sebagai pemimpin atau sebagai seorang leader, dalam hal ini sebagai seorang pengusaha, memang harus ya kita memberi dampak kepada karyawan kita memberi dampak kepada stakeholder kita, memberi dampak kepada lingkungan. Ini adalah tujuan utama kita. Tentunya dampak yang memberi dampak yang menjadi lebih baik, become a better person, become a better environment. Nah, sehingga caranya bagaimana adalah melalui contoh. Ya, we do what we believe. Jadi apa yang kita percaya itu kita nyatakan dalam tindakan nyata, ya, bukan hanya sekedar wacana. Sehingga kalau di kantor saya selalu bilang kepada karyawan saya lakukan apa yang saya omong, saya lakukan sendiri gitu. Jadi mereka melihat dari teladan ya, dari apa yang dilakukan oleh pimpinan itu akan ditiru atau dicontoh oleh karyawan dan juga seluruh anggota tim kami. Jadi kami pada prinsip memberi dampak tadi adalah dengan melalui contoh, melalui teladan, dan orang yang bisa langsung lihat, yang berinteraksi dengan kita memang merasakan bahwa dengan berbuat sesuatu ini bukan sekedar wacana atau bukan sekedar rencana ya, kita benar-benar lakukan dalam tindakan yang nyata. Ini yang saya rasa memberi dampak yang dimaksud adalah dengan menjadi teladan bagi orang lain. Di dunia pekerjaan maupun di dalam pelayanan, kita bukan sekedar hanya menjadi penonton, tapi kita juga
di situ berpartisipasi aktif ya. Kalau misalnya di gereja tadi berpartisipasi aktif dalam pelayanan. Kita tidak hanya mendengarkan khotbah, misalkan setiap minggu mendengarkan firman Tuhan, tapi juga terlibat dalam pelayanan-pelayanan di gereja tadi, sehingga orang bisa melihat bahwa firman yang kita dengar melalui khotbah misalnya setiap minggu tadi, ya kita lakukan, kita jalankan, dan hasilnya bisa dilihat oleh orang lain, dinikmati, dan menjadi berkat bagi banyak orang, begitu. Rencana ke depan sebagai orang yang bergerak di bidang dunia usaha, memiliki perusahaan atau usaha sendiri, tentunya kita ingin meneruskan legacy ini kepada generasi penerus, kepada anak-anak kami, kepada generasi muda berikutnya ya, yang mana tetap bisa membuat perusahaan kita ini menjadi berkat buat orang banyak gitu ya. Namun kami juga tidak memaksakan kepada anak-anak apabila mereka memang misalkan ada mempunyai satu kerinduan atau passion yang lain daripada usaha yang sudah kami rintis saat ini, kami juga tentunya welcome rencana-rencana mereka gitu. Jadi ya kalau keinginan tentunya kami ingin anak-anak selanjutnya bisa terus meneruskan usaha kami. Namun sekali lagi bahwa kita juga tidak boleh memaksakan kepada mereka ya. Tentunya ini adalah proses belajar yang terus-menerus kita lakukan supaya anak-anak ini memiliki satu passion dan bisa mempunyai visi dan misi yang sama dengan kami. Gitu. Ya, buat generasi muda tentunya kalian adalah generasi penerus ya. Sebagai generasi penerus mesti punya satu sikap bahwa punya prinsip-prinsip yang harus dipegang teguh ya. Satu yang saya pikir memang harus dipegang adalah prinsip integritas, kejujuran. Nah, ini yang memang menjadi core daripada suatu apapun yang kita kerjakan, baik kita sebagai seorang profesional maupun kita nantinya akan menjadi pelaku usaha. Ini yang nomor satu yang harus kita pegang teguh, yaitu adalah integritas, kejujuran. Ya, kedua adalah prinsip kerja keras. Karena tanpa kerja keras tidak akan mungkin orang akan bisa produktif ya. Kerja keras yang saya maksud ini bukan kerja keras yang physically harus juga 24 jam sehari, bukan, tapi lebih kepada kerja keras, kerja cerdas ya maksudnya ya. Yaitu adalah mengoptimalkan talenta dan passion yang kita punya tadi dengan satu tujuan yang produktif gitu. Itu yang saya maksud. Nah, saya pikir dua kata kunci atau tiga kata kunci ini, integritas, kerja keras, dan kerja cerdas ini yang mungkin menjadi satu prinsip-prinsip khususnya buat generasi muda sekarang. Dan tentunya ya jangan pengen cepat kaya. Itu akan membuat kita menjadi menghalalkan segala cara untuk melakukan hal-hal yang tidak terpuji ya. Sehingga ya, karena keserakahan ataupun karena cepat kaya tadi, itu kebanyakan akan membuat dia jadi menghadapi banyak masalah di kemudian hari. Every promise we can make, every prayer and step of faith, every difference we will make is only by His grace. Every mountain we will climb, every ray of hope we shine, every blessing left behind is only by His grace. Grace alone which God supplies, strength unknown He will provide. Christ in us, our cornerstone, we will go forth in grace alone. Every soul we long to reach, every heart we hope to teach, everywhere
share His peace is only by His grace. Every loving word we say, every tear we wipe away, every sorrow come to praise is only by His grace. Grace alone which God supplies, strength unknown He will provide. Christ in us, our cornerstone, we will go forth in grace alone. Terpujilah